야, 이 개새끼야! 야, 이 개새끼야! 가져가! 야, 뭐야, 이 개새끼야! Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Ada apa di Korea Selatan? Benarkah ada upaya kudeta? Korea Selatan tiba-tiba geger pada Selasa malam 3 Desember 2024. Pada pukul 23.00 waktu Seoul, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan keadaan darurat militer. Ini kali pertama Korea Selatan dinyatakan darurat militer setelah terakhir terjadi pada tahun 1980. Sejak tahun 1987, Korea Selatan tidak lagi di bawah kendali rezim militer. Pasukan khusus Korea Selatan setelah pengumuman itu diterjunkan ke gedung Majelis Nasional atau komplek parlemen di ibu kota Seoul. Kehadiran pasukan komando ini disambut blokade sekelompok orang dan para politisi. Helikopter militer sempat terbang mengelilingi komplek parlemen. Yoon Suk Yeol menuduh pihak oposisi Korea Selatan terlibat dalam kegiatan anti negara dan merencanakan pemberontakan. Yoon Suk Yeol juga menuduh kelompok itu pro Korea Utara dan memiliki agenda untuk menciptakan ketidakstabilan negara lewat pemberontakan yang mereka lakukan. Dalam pidato yang disiarkan di televisi nasional, Presiden Yoon Suk Yeol menuding Partai Demokrat yang jadi rival politik pemerintah berupaya melumpuhkan pemerintahannya. Partai Demokrat menjadi mayoritas atau menguasai parlemen Korea Selatan. Darurat militer ditujukan untuk menumpas pasukan pro Korea Utara dan untuk melindungi tatanan kebebasan konstitusional, kata Presiden Yoon Suk Yeol dalam pidatonya yang tersebar luas di televisi. Menurut kantor berita Yonhap, Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memanggil Kepala Staf Militer Jenderal Park An-soo untuk rapat dan ini membuat tentara dalam keadaan siaga penuh. Yonhap juga melaporkan militer telah mengumumkan penangguhan semua kegiatan parlemen dengan anggota Majelis Nasional dilarang memasuki gedung. Namun demikian, para anggota parlemen sudah bergegas dan bersih cepat masuk ke gedung parlemen dan kemudian menggelar rapat yang keputusannya meminta darurat militer dicabut. Pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung telah mengecam keputusan Presiden Yoon Suk Yeol itu sebagai inkonstitusional. Ia juga menyebut Yoon Suk Yeol mengkhianati rakyat dan telah kehilangan legitimasi sebagai presiden dan kepala negara Korea Selatan. Apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan? Apa yang dilakukan Presiden Yoon Suk Yeol? Benarkah memang ada upaya pemberontakan oposisi yang dianggap pro Korea Utara? Yoon Suk Yeol adalah tokoh liberal yang sangat pro Amerika di bawah Joe Biden dan Demokrat. Dia mulai berkuasa sejak tahun 2022. Sebagai tokoh liberal, Yoon Suk Yeol menolak rekonsiliasi dan reunifikasi dengan Korea Utara dan memperlihatkan permusuhannya yang mendalam terhadap Pyongyang. Sikapnya ini berkebalikan dengan pendahulunya Moon Jae-in yang menginisiasi upaya reunifikasi dengan Kim Jong-un atau reunifikasi dua Korea. Di era Moon Jae-in ini pula, untuk pertama kali dalam sejarah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Kim Jong-un dan memasuki teritori Korea Utara di zona demarkasi. Sejak berkuasa di Istana Biru Seoul, Yoon Suk Yeol mengalami kesulitan akibat perlawanan keras oposisi yang menguasai parlemen. Partai People Power yang menyokong Yoon Suk Yeol terkunci di parlemen dan tidak mampu memberi perlawanan atas dominasi Partai Demokrat. Di sisi lain, Yoon Suk Yeol tengah menghadapi penyelidikan atas skandal korupsi, kolusi, nepotisme melibatkan istri dan pejabat tinggi pemerintahannya. Yoon Suk Yeol telah menolak panggilan penyelidik independen yang menangani kasus ini. Krisis di Korea Selatan ini memperlihatkan betapa rapuhnya politik di negara ini. Tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Konfrontasi yang berlarut-larut mencapai puncaknya minggu lalu ketika Partai Demokrat menolak rancangan anggaran Yoon untuk tahun 2025.
Partai Demokrat Korea Selatan merencang rencana Partai People Power yang berkuasa yang bersikeras meningkatkan anggaran demi menghidupkan kembali ekonomi rakyat. Oposisi secara sepihak mengajukan rancangan undang-undangnya sendiri. Mereka juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap auditor negara dan Jaksa Agung Korea Selatan. Dilihat dari kronologi singkat krisis politik di Korea Selatan ini, problem domestik agaknya sangat mendominasi latar belakangnya. Relasi dengan masalah geopolitik global masih bisa dikesampingkan walaupun Yoon Suk Yeol terus menghidupkan retorika permusuhan dengan Korea Utara dan tentu saja dengan Rusia. Di tahap awal krisis ini, parlemen secara mutlak menolak status darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol. Pasukan komando yang semula dikirimkan ke gedung Majelis Nasional dan menerobos masuk guna menggagalkan perlawanan, akhirnya menjelang tengah malam ditarik mundur ke markasnya. Di jalanan Seoul sempat terlihat konvoi kendaraan militer. Foto dan video iring-iringan kendaraan militer itu juga beredar di media sosial global. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan terus memonitor apa yang terjadi di Korea Selatan dan telah berbicara dengan pejabat kunci di Seoul. Di tangan Presiden Yoon Suk Yeol, Korea Selatan begitu dekat dengan kekuatan Barat dan NATO, melebihi apa yang dilakukan para pemimpin sebelumnya. Pemerintahan Joe Biden yang menggagas aliansi militer baru ala NATO di Indo-Pasifik menempatkan Korea Selatan di daftar utama sekutunya bersama Jepang. Terkait dengan konflik di Ukraina, Yoon Suk Yeol termasuk sekutu Barat di Asia yang mengecam keras langkah Rusia dan memberi sokongan kuat untuk Kiev. Presiden Yoon Suk Yeol juga untuk yang pertama kali menerbitkan kabar tentara Korea Utara telah mendarat di Rusia dan akan membantu memerangi pasukan Ukraina. Informasi intelijen Korea Utara ini kemudian dideklarasikan Volodymyr Zelensky dan para pembantu dekatnya dan kemudian menjadi komoditas seksi media arus utama Barat. Sepekan lalu, rombongan petinggi Ukraina dipimpin Menteri Pertahanan Rustam Umerov berkunjung ke Seoul. Mereka datang guna meminta bantuan amunisi dan senjata yang sangat diperlukan Ukraina untuk melanjutkan perangnya melawan Rusia. Umerov bertemu penasihat keamanan nasional Korea Selatan, Shin Won-sik, dan berikutnya menemui Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam wawancara dengan penyiar Korea Selatan KBS pada bulan Oktober 2024, Volodymyr Zelensky mengatakan Kiev akan mengirimkan permintaan terperinci ke Seoul. Item yang diharapkan bisa dipenuhi adalah peluru artileri darat dan sistem pertahanan udara yang pasokannya dari pendukung Barat Ukraina ternyata seret. Seoul telah lama menjadi produsen senjata terkemuka di dunia dan telah mendapat tekanan dari beberapa negara Barat untuk menyediakan senjata mematikan yang diperlukan Ukraina. Tetapi sejauh ini Korea Selatan baru memenuhi dan fokus pada bantuan non-mematikan termasuk peralatan penjinak ranjau. Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul awal Oktober mengatakan semua opsi bantuan militer sedang dipertimbangkan. Seoul masih mengawasi tingkat partisipasi pasukan Korea Utara di Rusia dan apa yang diterima Pyongyang dari Moskow sebagai balasannya. Selanjutnya baru akan diputuskan apakah peluru artileri yang dibutuhkan Ukraina akan dikirimkan atau tidak. Ukraina konon meminta 1 juta butir peluru artileri darat. Tribuners, terlepas dari konteks geopolitik di Ukraina maupun ketegangan Washington dengan Beijing, krisis di Korea Selatan sekali lagi memperlihatkan negara ini sedang mencoba menemukan keseimbangan baru di tengah perubahan dunia. Faktor Amerika Serikat pada akhirnya sangat menentukan karena di negara ini bercokol puluhan ribu tentara Pentagon berikut mesin-mesin perangnya yang modern. Praktis sejak Perang Korea tahun 1952, Amerika Serikat adalah pelindung utama Korea Selatan melawan permusuhannya dengan Korea Utara yang tidak pernah berhenti. Dilihat dari keputusan total 190 anggota parlemen yang menolak darurat militer ala Presiden Yoon Suk Yeol, secara politik mestinya riwayat Yoon telah tamat.